Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas bab distribusi normal yang terbagi menjadi dua subbab, yakni konsep dasar dan contoh soal. Sebelum kita masuk ke materi, yang akan menjelaskan video kali ini adalah saya, Innova Amalia Lestari. Saya Raini Melidia Purwanti. Dan saya Misbahul Ali Pujianto. Yang pertama yaitu distribusi normal, konsep dasarnya. Definisi dari distribusi normal itu sendiri adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Kurva normal sendiri didefinisikan sebagai distribusi data yang dianggap merata. Salah satu ciri dari kurva normal ini adalah rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Bentuk dari kurva normal ini adalah sebagai berikut. Nah, yang tengah ini merupakan garis dari rata-rata, median, dan garis modus, atau yang biasa disimbolkan dengan mu. Garis tengah ini merupakan berada di titik puncaknya dan membagi dua sama rata. Jadi yang sebelah kanan ini sama dengan sebelah kiri ini. Adapun sifat dari kurva normal ini, yang pertama, kurva selalu berada di atas sumbu X. Jadi ini kurvanya itu selalu berada di atas ya, dan tidak mungkin berada di bawah. Jadinya Y-nya itu selalu bernilai positif. Yang kedua, bentuknya simetris karena rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Yang dimaksud simetris ini, luas dari bagian yang kanan sama dengan luas dari bagian yang kiri. Jadi tengah-tengahnya ini membagi kanan dan kiri sama luasnya, sama besarnya. Yang ketiga, memiliki asimtot datar pada sumbu X. Yang dimaksud dengan asimtot datar pada sumbu X yaitu garis ini mendekati sumbu X namun tidak sampai menyinggung ataupun menyentuh dari sumbu X. Kita lihat ya, di sini kan garisnya tidak sampai menyentuh sumbu X, hanya mendekati saja. Kemudian yang keempat, luas di bawah kurva adalah 1. Jadi luas dari sini sampai sini itu sama dengan 1. Nah, ini kan dibagi 2. Jadinya luas sini sampai sini itu 0,5 dan luasnya sini sampai sini 0,5 karena bentuknya ini sama atau simetris. Bentuk umum fungsi peluang dari distribusi normal adalah sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per torsi akar 2pi kalikan E kalikan min setengah X min mu per torsi kuadrat. Dengan keterangan X adalah nilai variabel acak, mu sebagai rata-rata, torsi sebagai standar deviasi, dan E sebagai bilangan Euler yang bernilai 2,71828. Kemudian ada peluang distribusi normal, yaitu sebagai berikut rumusnya. Distribusi ini biasa disebut dengan distribusi normal umum. Nah, untuk mendapatkan rumus yang lebih mudah dan lebih cepat, kita bisa merubah distribusi normal umum ini ke dalam bentuk standar yang bernilai mu sama dengan 0 dan torsinya sama dengan 1. Dengan cara mensubstitusikan nilai Z sama dengan X min mu per torsi. Keterangannya, Z sebagai nilai variabel standar, X sebagai nilai variabel acak, mu sebagai rata-rata, dan torsi sebagai standar deviasi. Ini tadi merupakan bentuk dari distribusi normal umum. Nah, untuk cara lebih mudahnya kita punya cara lagi, yaitu dengan cara menjadikannya sebagai distribusi normal baku. Caranya yaitu peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 1 per akar 2pi kalikan E kalikan min setengah Z kuadrat. Menghitung peluang ini ada dua cara. Yang pertama dengan integral ataupun dengan luas daerah di bawah kurva ini ya. Integral itu seperti ini. Yang kedua daerah dengan tabel distribusi Z. Makna dari peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 adalah luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Jadi di tengah-tengahnya itu ya yang kita arsir biasanya. Contohnya yang pertama yaitu peluang min 1,24 kurang dari Z kurang dari 0,92. 0,92 kan positif ya, berarti berada di kanannya 0.
dan min 1,24 berada di kirinya 0. Jadi kita menghitung dari min 1,24 ini sampai 0,92 ini. Kemudian kita tarik garis ke atas. Ini juga kita tarik garis ke atas. Dan ini tadi yang kita arsir. Ini semua yang kita arsir ya. Kemudian ada juga contoh yang kedua, yaitu peluang Z kurang dari min 1,3. Di sini kan tidak menggunakan 0, jadi kita hanya menggunakan min 1,3. Sedangkan min 1,3 ini berada di sebelah kiri dari 0, jadi kita tarik garis dari min 1,3 ke atas, kemudian kita arsir bagiannya yang sebelah kiri ya, karena kan kurang dari min 1,3. Contoh yang ketiga yaitu peluang 0 kurang dari Z kurang dari Z1. Z1 ini merupakan nilainya ya, entah berapapun nanti nilainya, kita tidak tahu. Di sini awalnya mulainya dari 0 yang merupakan garis rata-rata tadi. Kemudian sampai dengan Z1 kita tarik garis ke atas. Jadinya ini semua ya yang diarsir itu luasnya. Ada juga tabel distribusi Z merupakan luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Lalu subbab yang kedua adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita disuruh menentukan peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,42. Berikut adalah kurva dari soal peluang tersebut. Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal, lihatlah tabel luas daerah dari 0 sampai dengan Z berikut. Tabel tersebut hanya sebagian, karena apabila ditampilkan semua tidak akan cukup dalam video ini. Apabila ingin melihat tabel secara lengkapnya, Anda bisa melihat deskripsi video ini. Oke, kembali ke soal. Pada tabel tersebut, baris Z ditentukan oleh A, B, lalu nilai 0 sampai 9 ditentukan oleh C atau angka kedua di belakang koma. Pada kurva tersebut, daerah yang diarsir adalah 0 kurang dari Z kurang dari 1,42. Pada kurva yang diarsir tersebut, nilai yang dibutuhkan adalah 0 dan 1,42. Nilai 0 pada tabel bernilai 0. Lalu nilai 1,42 pada tabel kita lihat Subbab yang kedua adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita disuruh untuk menentukan peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,42. Berikut adalah kurva dari soal peluang tersebut. Untuk memudahkan dalam mengerjakan soal, lihatlah tabel luas daerah dari 0 sampai dengan Z berikut. Pada tabel tersebut, baris Z ditentukan oleh A, B, lalu nilai 0 sampai 9 ditentukan oleh C atau angka kedua di belakang koma. Pada kurva tersebut, daerah yang diarsir adalah 0 kurang dari Z kurang dari 1,42. Sehingga pada kurva yang diarsir, nilai yang dibutuhkan adalah 0 dan 1,42. Nilai 0 pada tabel bernilai 0. Lalu nilai 1,42 pada tabel kita lihat adalah 0,4222. Sehingga peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,42 adalah 0,4222. Lalu contoh soal yang kedua. Pada soal kedua, kita disuruh menentukan peluang antara min 1,24 kurang dari Z kurang dari 0,92. Bisa kita lihat kurva dari soal tersebut. Dari soal tersebut bisa kita uraikan menjadi dua, karena untuk memudahkan mengerjakan soal, yaitu menjadi P 0 kurang dari Z kurang dari 0,92 ditambah P min 1,24 kurang dari 0 kurang dari Z kurang dari 0. Lalu mengacu pada sifat kedua kurva distribusi normal bahwa kurva sebelah kiri dan kanan adalah simetris, sehingga kita dapat menuliskan P 0 kurang dari Z kurang dari 0,92 ditambah P 0 kurang dari Z kurang dari 1,24. Nilai dari 0,92 adalah 0,3212.
dan nilai dari 1,24 adalah 0,3925. Sehingga nilai peluang antara P0 kurang dari Z kurang dari 0,92 adalah 0,3212 dan nilai peluang dari 0 kurang dari Z kurang dari 1,24 adalah 0,3925. Sehingga nilai peluang yang dihasilkan adalah 0,7137. Lalu contoh soal yang ketiga. Kita disuruh menentukan peluang antara Z kurang dari min 1,3. Berikut adalah kurva dari soal tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai luas di bawah kurva adalah 1, sehingga luas daerah di sebelah kanan atau sebelah kiri dari garis rata-rata bernilai 0,5 karena bernilai setengah dari 1. Sehingga kita dapat menuliskan 0,5 dikurangi peluang antara 0 kurang dari Z kurang dari 1,3. Mengapa 1,3 dapat bernilai positif? Ingat sifat kedua pada kurva, yaitu daerah sebelah kiri bersimetris dengan daerah sebelah kanan, sehingga nilai min 1,3 sama dengan nilai 1,3. Sehingga 0,5 dikurangi 1,3 pada tabel bernilai 0,4032, sehingga nilai peluang dari soal tersebut adalah 0,0968. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal nomor 4. Contoh soal berikut ini adalah contoh soal pengaplikasian distribusi normal ke dalam kehidupan sehari-hari. Kayak gimana sih? Kayak gini nih. Suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 4 tahun, dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu yang akan berumur kurang dari 2,2 tahun. Nah, di sini kita harus menggarisbawahi nih kalimat berdistribusi normal. Kenapa? Karena kita punya tabel distribusi normal. Jadi kalau nggak berdistribusi normal, kita nggak bisa dong mengerjakan soal ini menggunakan tabel distribusi normal. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk menjawab soal ini yang pertama kali adalah menuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Yakni ada mu atau rata-rata 4, torsi atau simpangan bakunya 0,5, nilai X atau nilai variabel acaknya 2,2. Nah, kita bisa tahu nih apa yang ditanyakan di sini, ya ini peluang X kurang dari 2,2. Tadi kan dibahas ya di awal-awal. Kalau lebih mudah kita pakai nilai Z. Jadi langkah yang kedua atau langkah berikutnya itu kita transformasikan yang diketahui ini ke dalam bentuk Z. Kayak gini. Nah, di sini kan ada ya rumusnya nilai Z, yakni X min mu per torsi. Sehingga dihasilkan 2,2 min 3 per 0,5, ketemu nih hasilnya minus 1,6. Jadi yang awalnya peluang X kurang dari 2,2 menjadi peluang Z kurang dari minus 1,6. Nah, di sini kan minus ya. Sedangkan tabel yang kita punya itu luas daerah 0 sampai dengan Z. Otomatis kita harus merubah minus ini menjadi daerah 0 sampai dengan Z atau daerah 0 sampai dengan 1,6 karena ini minusnya minus 1,6 ya. Nah, kita tahu kan sifat kurva normal itu simetris. Jadi kalau jarak 0 ke minus 1,6 itu akan sama aja dengan jarak 0 ke 1,6. Nah, karena yang ini yang ditanyakan, jadi luas daerah yang sebelah kanan juga yang ini dong otomatis. Yang kita arsir ini. Nah, kan kita nggak bisa tahu nih ya peluang luas daerah ini. Maka kita juga menggunakan sifat dari kurva normal yang luas daerah di bawah kurva itu pasti 1. Jadi kalau nilai 0 ke sana itu 0,5, kalau nilai 0 ke sana itu 0,5 juga. Otomatis, kalau kita ingin mencari peluang 0 sampai dengan 1,6,
itu kita harus kita kurangi dulu, yakni 0,5 kita kurangi dengan ini, peluang 0 sampai dengan 1,6 kalau kita mau mencari ini. Sehingga dapat ditemukan 0,5 minus peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1,6. Nah, kita cari peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1,6 itu dari tabel distribusi normal yang kita punya. Nah, di sini digit A, B itu 1,6 nih. Digit C-nya 0. Ya, karena ini nggak ada digit C. Jadinya kita anggap 0. Oke, kita tarik 1,6, kita tarik 0, ternyata ketemu nih 0,4452. Sehingga kita hitung aja dan hasilnya ketemu 0,0548. Sehingga peluang umur baterai tertentu yang akan berumur kurang dari 2,2 tahun adalah 0,0548. Oke, udah tahu kan sekarang? Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal nomor 5. Ini juga masih bentuk aplikasi soal distribusi normal dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini contohnya. Dalam suatu proses industri, ditetapkan batas penerimaan suatu produk lahir adalah 2 plus minus 0,01. Jika diameter lahir di luar batas tersebut itu dinyatakan cacat dan tidak akan dipasarkan. Diketahui lahir yang dihasilkan berdistribusi normal dengan simpangan beku 0,005. Berapa persen banyaknya lahir yang dinyatakan cacat? Nah, ini juga diketahui berdistribusi normal. Jadi kita juga dapat mengerjakannya menggunakan tabel distribusi normal nih. Lalu langkah pertama itu sama aja, kita tulis apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah mu atau rata-ratanya itu 2. Torsi atau simpangan bakunya itu 0,005, sedangkan X1 atau nilai variabel acak 1 itu 1,99, berarti ini yang 2 minus 0,01, X2 atau nilai variabel acak 2 itu 2,01, ini yang 2 plus 0,01. Oke, yang ditanyakan berarti ke dalam kalimat matematika itu peluang X kurang dari 1,99 plus peluang X lebih dari 2,01. Langkah kedua sama aja kayak contoh soal sebelumnya, yakni mentransformasikannya ke dalam nilai Z. Sama aja ya. Kayak gini nih. Oke, karena nilai variabel acaknya ada 2 nilai, sehingga transformasi ke Z-nya juga ada 2 nilai juga. Z1 sama aja ya rumusnya X min mu per torsi sama dengan 1,99 minus 2 per 0,005. Ketemu nih hasilnya minus 2. Oke, Z yang kedua itu X min mu per torsi sama dengan 2,01 minus 2 per 0,005. Ketemu juga nih hasilnya itu 2. Sehingga di sini jarak 0 ke min 2 sama jarak 0 ke 2. Sehingga yang awalnya peluang X kurang dari 1,99 plus peluang X lebih dari 2,01 menjadi peluang Z kurang dari minus 2 plus peluang Z lebih dari 2. Nah, peluang Z kurang dari min 2 tadi kan udah dibahas ya. Sebisa mungkin kita merubah minus ini, bentuk minus ini ke bentuk 0 sampai Z. Karena tabel distribusi yang kita punya itu bentuk tabel distribusi luas daerah dari 0 sampai dengan Z. Sehingga kita dapat merubahnya 0 kurang dari Z kurang dari 2 atau 0 sampai 2. Kenapa? Karena jarak 0 ke min 2 sama dengan jarak 0 ke 2. Oke, paham? Jadi yang kita cari yang ini ya, karena di sini juga kita mencarinya yang ini kan, sehingga kalau di sini kita cari yang ini. Nah, kalau yang ini berarti kan sama aja kayak contoh soal sebelumnya ya, langkahnya ya ini 0,5 minus peluang dari 0 sampai dengan 2. Ketemu nih 0,5 minus 0,4772. Karena di tabel distribusi normal nilai 2 itu 0,4772. Di sini nggak saya tampilkan ya tabelnya. Lalu kita bahas yang peluang Z lebih dari 2. Peluang Z lebih dari 2 itu sama aja ya, kan Z lebih dari 2 berarti kita cari yang ini.
yang 2 ke sana, karena lebih dari 2. Karena 2 ke sana, maka 0,5 minus ini juga dong. Kayak tadi, 0, minus 0,4772. Sehingga dapat kita ketahui hasilnya itu 0,0456. Apa itu udah hasil akhir? Bukan dong, karena pertanyaannya itu berapa persen. Jadi kita harus mengalihkannya dengan 100%. Jadi, banyaknya lahir yang dinyatakan cacat adalah 0,0456 atau 4,56%. Oke, udah paham kan semuanya? Cara baca tabel, cara mengerjakannya, cara merubah ke bentuk Z. Pasti kalian udah paham dong. Kalau kalian ikuti video ini dari awal sampai ke contoh soal nomor 5 ini. Semoga kalian paham dan apabila ada salah kata, saya dan teman-teman saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.